Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pedoman penulisan proposal kuantitatif yang dijelaskan oleh saya sendiri, Feni Anggraini, dan bersama dengan Ibu Dr. Jelita MPD. Oke, selanjutnya untuk yang pertama sekali kita harus mengetahui apa itu pengertian penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang sistematis, terstruktur, tersusun mantap dari awal hingga akhir dari suatu penelitian. Dan cenderung penelitian ini menggunakan analisis angka-angka statistik. Maka suatu kewajaran jika dalam penelitian kuantitatif, metode pengumpulan data menggunakan populasi dan sampel. Dan diingat ya, penelitian kuantitatif itu menggunakan analisis datanya itu statistik. Nah, itu jadi ingat satu poin. Oke, selanjutnya kita akan membahas apa saja sih sistematika dari proposal penelitian kuantitatif. Oke, yang pertama itu judul ya. Judul ini sesuai dengan apa yang kalian ingin teliti. Selanjutnya kita akan membahas tentang latar belakang masalah. Di sini pada latar belakang masalah biasanya diungkapkan masalah yang ditemui di lapangan berdasarkan hasil penelitian awal ataupun hasil observasi yang terkait dengan penelitian. Jadi di latar belakang ini yang dibahas yaitu tentang masalah. Apa masalah yang kita temukan ketika di lapangan, maka kita bahas di latar belakang masalah. Selanjutnya, masalah penelitian merupakan kesenjangan antara teori dengan kesenjangan praktis, atau dengan kata lain, adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Jadi harapannya apa, namun kenyataan yang terjadi seperti ini, itu merupakan suatu masalah ya. Contohnya kasih tahu contoh, misalnya harapannya adalah semua siswanya tuntas belajar, namun kenyataannya hanya 30% siswa yang tuntas. Berarti ada masalah di situ. Nah, dari masalah itu, makanya kita harus mencari solusi. Solusi dari permasalahan itu apa? Nah, makanya disitulah dibuat di latar belakang. Selanjutnya, di latar belakang memuat secara ringkas teori. Setelah itu hasil penelitian terdahulu, kesimpulan dari seminar ataupun diskusi ilmiah, sehingga masalah yang kita pilih memiliki landasan berpijak yang kokoh. Diingat ya, di latar belakang juga ada teori dan hasil penelitian terdahulu. Itu dia di latar belakang. Oke, sudah paham? Selanjutnya kita akan lanjut dengan pembahasan tentang bagaimana menulis identifikasi masalah. Setelah kita menulis latar belakang masalah, yang kedua yaitu identifikasi masalah. Di sini, identifikasi masalah merupakan pendaftaran masalah-masalah yang tertuang pada latar belakang. Jadi apa saja masalah yang ada di latar belakang, kita tulis di identifikasi masalah. Misal nomor 1, tadi, ketuntasan belajar siswa hanya 30%. Selanjutnya, siswa kurang termotivasi di dalam belajar. Nah, itu dia kita masukkan di dalam identifikasi masalah. Selanjutnya yang ketiga, batasan masalah. Pemilihan masalah pada latar belakang penelitian sebelumnya dilanjutkan dengan menyusun batasan masalah dengan mempertimbangkan yang pertama, definisi istilah, definisi operasional, keahlian peneliti, waktu, tenaga, dan biaya. Artinya semua dibatasi, istilahnya dibatasi, definisi operasionalnya juga dibatasi, waktu juga dibatasi ya. Gitu. Selanjutnya yang D apa? Yang D yaitu rumusan masalah. Dalam rumusan masalah, yang kita harus membuat suatu pertanyaan yang akan dicari jawabannya. Jadi rumusan masalah hendaknya disusun dengan kalimat yang singkat, padat, jelas, dan sebaiknya dituangkan dalam kalimat tanya. Diingat ya, rumusan masalah itu berupa suatu pertanyaan yang akan dicari jawabannya. Selanjutnya, tujuan penelitian. Jadi tujuan penelitian mengungkapkan sasaran yang hendak kita raih dalam penelitian. Pada tujuan penelitian dituangkan dalam kalimat pernyataan
Sementara pada rumusan masalah pertanyaan di tujuan pernyataan dibedakannya, artinya tujuan itu mengungkapkan sasaran apa yang hendak kita raih. Selanjutnya, sistematika selanjutnya yaitu F, manfaat penelitian. Apa saja sih manfaat dari penelitian kita? Kita tulis di dalam proposal. Contohnya seperti manfaat penelitian itu terbagi atas dua. Yang pertama secara teoritis dan secara praktis. Manfaat teoritis mengungkapkan pentingnya penelitian terutama bagi pengembangan ilmu. Sementara manfaat praktis dijelaskan secara empiris pelaksanaan penelitian dalam arti yang luas, ya, dibedakan. Artinya manfaat itu ada terbagi dua. Yang pertama secara teoritis dan yang kedua secara praktis. Oke. Selanjutnya yang G, penjelasan istilah. Dalam penjelasan istilah, memuat semua istilah yang harus dijelaskan pada judul penelitian. Jadi di dalam judul ada banyak istilah, maka kalian harus menjelaskan semua istilah-istilah yang muncul di dalam judul kalian, ya. Oke, selanjutnya yang H, tinjauan teoritis. Ada dua hal pokok yang terdapat pada tinjauan teoritis. Yang pertama, objek atau variabel yang diteliti, ya. Pada penelitian kuantitatif, diingat ya, penelitian kuantitatif dia diisi itu objek atau variabelnya apa. Maka untuk mendeskripsikan teori tentang variabel yang diteliti, maka diperlukan adanya kajian teori yang mendalam. Selanjutnya yang kedua, di tinjauan teoritis, kesimpulan tentang kajian teori berupa argumentasi atas hipotesis untuk mengintegrasikan teori yang dipilih sebagai landasan penelitian. Contohnya, seperti temuan penelitian yang relevan, artinya penelitian kita ada yang mirip dengan penelitian yang lain ataupun yang mendukung penelitian yang lain, maka ditulis juga pada tinjauan teoritis. Oke, selanjutnya itu penelitian yang relevan, yang I. Penelitian relevan memuat penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan berkaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan dan mendukung penelitian. Nah, ingat ya, yang di I penelitian relevan itu ada 3. Yang pertama, dilakukan sebelumnya, artinya sebelum kita lakukan sudah dilakukan sama orang. Dan yang kedua, berkaitan dengan penelitian yang akan kita laksanakan. Dan yang ketiga itu mendukung penelitian kita. Di situ penelitian relevan, ya. Oke, selanjutnya yang J, hipotesis. Jadi, rumusan hipotesis sebaiknya bersifat definitif atau direction. Artinya, dalam rumusan hipotesis tidak hanya disebutkan adanya hubungan atau perbedaan antar variabel, melainkan telah ditunjukkan sifat hubungan atau keadaan perbedaan tersebut. Rumusan hipotesis yang baik adalah yang pertama, menyatakan keterkaitan antara dua variabel atau lebih. Yang kedua, berbentuk kalimat pernyataan. Dan yang ketiga, dirumuskan secara singkat, padat, dan jelas. Selanjutnya yang keempat, dapat diuji secara empiris. Oke, selanjutnya metodologi penelitian. Pada poin yang K tentang metodologi penelitian, itu ada beberapa yang masuk di dalam metodologi. Yang pertama itu lokasi dan waktu penelitian. Jadi peneliti harus menjelaskan secara spesifik alasan dan kriteria yang digunakan di dalam memilih lokasi penelitian, sehingga pembaca dapat memahami mengapa penelitian tersebut dilaksanakan di lokasi tersebut. Jadi, alasan pemilihan lokasi sebaiknya dikemukakan berdasarkan argumen yang empiris dan teoritis. Ingat ya, waktu penelitian dijelaskan secara rinci sesuai dengan jadwal pelaksanaan dalam penelitian. Oke, selanjutnya populasi dan sampel. Populasi dan sampel digunakan sebab peneliti mengambil sampel sebagai subjek dari suatu penelitian. Artinya, bukan keseluruhan populasi dijadikan sumber penelitian, cuma hanya beberapa, artinya sampel ya. Hal yang perlu dilaksanakan dalam bagian ini yaitu identifikasi dan batasan populasi, prosedur dan teknik pengambilan sampel, beserta besarnya sampel, gitu ya. Jadi kita harus buat teknik pengambilan sampel itu bentuknya apa gitu.
Selanjutnya ketiga, variabel dan desain penelitian. Variabel penelitian merupakan peubah ataupun objek pengamatan pada suatu penelitian. Variabel penelitian banyak jenisnya, maka peneliti harus memberikan variabel yang berkaitan dengan masalah yang hendak diteliti. Itu dia. Oke, selanjutnya teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian nomor 4. Ya, di teknik pengumpulan data, alat yang digunakan oleh peneliti untuk mengukur variabel penelitian yang telah ditetapkan. Terdapat dua jenis teknik pengumpulan data, yaitu yang pertama tes dan yang kedua non-tes. Instrumen yang digunakan dalam penelitian, peneliti juga perlu menyusun blueprint atau kisi-kisi dari suatu instrumen penelitian. Oke, yang kelima itu prosedur penelitian. Prosedur penelitian merupakan tahapan ataupun langkah-langkah penelitian yang dilaksanakan, mulai dari kegiatan perencanaan, proses pelaksanaan penelitian, dan pengumpulan data, serta pengolahan data penelitian. Makanya harus disusun dalam prosedur suatu penelitian. Oke, selanjutnya itu teknik pengumpulan data yang terakhir. Dalam teknik pengumpulan data, yang digunakan harus sesuai dengan rumusan masalah, ke arah mana penelitian yang dilakukan. Jadi dalam teknik pengumpulan data itu banyak ya, maka sesuai dengan rumusan, kita mau dia diuji menggunakan uji statistik apa, misalnya uji T, atau uji R, atau uji regresi, atau uji korelasi. Nah, itu dia. Oke, sudah paham kira-kira? Oke, semoga kalian paham dengan sistematika dari penulisan proposal. Dan selanjutnya Ibu memberikan tugas. Apa tugasnya? Kita lihat. Oke, tugasnya itu semuanya membuat proposal penelitian kuantitatif sesuai dengan judul proposal kalian masing-masing. Artinya kalian buat masing-masing ya. Kan masing-masing semua punya judul, jadi buat proposal penelitiannya. Ingat, proposalnya itu sesuai dengan sistematika penulisan yang sudah Ibu jelaskan di atas. Oke, paham? Ada selanjutnya proposal kemudian diketik di Microsoft PowerPoint dan rekam presentasinya menggunakan aplikasi SOM. Selanjutnya, upload ke YouTube. Link YouTube-nya di-share di grup WA sebagai bahan penilaian sebab Ibu ya. Oke, paham kira-kira? Yang pertama, kalian buat dulu proposalnya sesuai dengan sistematika. Yang kedua, buat PowerPoint, rekam di aplikasi SOM. Selanjutnya, di-upload ke YouTube. Oke. Ibu rasa sekian presentasi dari Ibu. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Oke, jadi Bu akhiri presentasi kita dengan judul Teknik Penulisan Proposal Kuantitatif. Bu harap bisa paham semua penjelasan dari Ibu, dan Bu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.